Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwaryo dengan NIM 21082050003, jurusan Akuntansi Syariah, semester 6 kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal skripsi saya mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon 1. Latar belakang yaitu pajak sebagai penyumbang anggaran pembelanjaan negara sebesar 82% pada tahun 2023. Dasar hukum pengumpulan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1994 mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan objek dan subjek pajak. Kemudian pada tahun 2022, Indonesia menerima pendapatan pajak sebesar 2.034 triliun. Di tahun itu pula, Indonesia menerima pendapatan dari sektor pajak meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Dengan hal ini mengindikasikan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat karena dilanda pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2023, Indonesia menerima pendapatan dari pajak sebesar 2.021 triliun atau sebesar 82% dari pendapatan negara. Kemudian tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 84,07%, meningkat 6,07% dari tahun sebelumnya sebanyak 15,41 juta wajib pajak. Kemudian di tahun 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 80%, mengalami penurunan sebesar 4,07% atau sebanyak 14,66 juta wajib pajak. Pentingnya digitalisasi perpajakan dan penerapan e-filing dalam perpajakan ialah untuk mempermudah wajib pajak, khususnya orang pribadi, untuk melaporkan SPT tahunannya. Wajib pajak orang pribadi dimanjakan akan adanya digitalisasi karena tidak perlu mendatangi secara langsung kantor pelayanan pajak. Digitalisasi pula dapat membantu kantor pelayanan pajak untuk melakukan pemungutannya. Maka dari itu, digitalisasi perpajakan sangat penting diadakan dengan berbagai kebutuhan tersebut. Kemudian, rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Yang ketiga, bagaimana pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Kemudian penelitian yang relevan dari penelitian ini, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan variabel digitalisasi perpajakan sebagai X1 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau variabel dependent variabel Y didukung oleh penelitian dari Ferry Alfonsius 2024, Indah Dwi Hardianti 2024, Saidatul Mufarraqah 2024 dan Intan Salsabila 2024. Kemudian penelitian yang relevan pada variabel X2 yaitu menunjukkan pengaruh positif dan signifikan variabel X2 yaitu efektivitas e-filing terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi variabel Y didukung oleh penelitian Ferry Alfonsius 2024, Eva Alfiatin 2023, Lina Nurlaila 2017, Wulandari
Tiningsih 2016, Mona Lisa Silalahi 2024, Fahriza Ramadan 2023. Kemudian kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu X2 terhadap Y, X2 kepada Y, X1 kepada Y. Keterangan X1 digitalisasi perpajakan, X2 efektivitas e-filing, dan Y kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Kemudian hipotesis pada penelitian ini yaitu H1 pengaruh digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Kemudian H2 pengaruh efektivitas e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan sumber data yang diambil ialah dengan menggunakan penyebaran kuesioner dan wawancara pada karyawan kantor pelayanan pajak Pratama Cirebon 1. Kemudian untuk teknik analisis data yaitu menggunakan uji asumsi klasik, uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji model regresi, kemudian ada analisis regresi yang termasuk uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, uji signifikansi parameter individual atau uji T. Kemudian ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu menggunakan wajib pajak orang pribadi karena memilih populasi wajib pajak orang pribadi ini untuk mengetahui seberapa paham literasi dan inklusi perpajakan kepada orang pribadi dalam pelaporan pajaknya. Kemudian sampel yang diambil yaitu wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kota Cirebon. Kemudian teknik yang diambil dalam sampel penelitian ini ialah accidental sampling dengan menggunakan metode memilih secara tanpa sengaja dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Pemilihan metode ini karena dalam pengambilan data wajib pajak yang sedang melakukan pelaporan pajaknya di kantor pelayanan pajak Pratama Cirebon 1. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.